Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam budaya. Senang sekali saya siswa Gusria MS kembali hadir menyapa Dunsana dalam obrolan budaya. Dunsana, Minangkabau merupakan harmoni antara manusia, adat, dan juga alam. Minangkabau juga dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang memiliki keunikan yang luar biasa. Salah satunya adalah sistem kekerabatan matrilineal, yang mana sistem ini menempatkan garis keturunan ibu sebagai pusat kehidupan adat. Di sisi lain, Dunsana, masyarakat Minangkabau juga dikenal sangat kuat dalam memegang ajaran agama Islam. Dan hal ini sesuai dengan falsafah adat Minangkabau yang kita kenal bersama, yaitu adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Namun di tengah perkembangan zaman, barangkali sering muncul pertanyaan dan diskusi mengenai bagaimana sebenarnya posisi sistem matrilineal Minangkabau dalam perspektif Islam. Apakah keduanya saling bertentangan atau justru saling melengkapi? Dan bagaimana pula peran adat dan juga agama dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat di Minangkabau hari ini? Melalui obrolan budaya hari ini, kita akan bersama-sama menggali dan memahami hubungan antara adat matrilineal Minangkabau dan nilai-nilai syariat Islam. Semoga bisa menambah khazanah budaya kita dan memperkuat identitas budaya serta keislaman kita. Pemirsa RRI Net dimanapun berada, kali ini siswa sudah bersama dua orang narasumber. Ada Inya Doni Syah Putra Tuanku Rajo Malano. Selamat siangnya. Terima kasih sudah diundang ke RRI. Iya, sehatnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nya Angku. Ya. Iya, betul ya. Merupakan pengurus LKM, pengurus Kan Mandiangin, Badan Koordinasikan Kota Bukit Tinggi. Ya. Iya, luar biasa. Ini tugasnya ya, Nya ya? Oh, kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-harinya cukup padat berarti aja ya? Lumayan lah. Lumayan. Ya baik. Dan juga ada Ustadz Zulfabriandi SHI MH. Selamat siang Ustadz. Selamat siang. Gimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz Zulfabriandi merupakan dari kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi. Betul Ustadz ya? Betul. Baik, sebelum kita mulai ke diskusi kita hari ini Ustadz, barangkali banyak pertanyaan nih Ustadz ya, bahkan mungkin dari orang di luar Minangkabau, di luar suku Minangkabau, dan mungkin juga masyarakat Minangkabau barangkali masih banyak pertanyaan, kenapa nih Minangkabau ini menganut sistem matrilineal, dan bukankah di dalam Islam nasab seorang anak ini ke ayahnya begitu. Ya, Dan ya sebelum kita membahas lebih dalam begitu Ustadz ya, dan juga Nya Angku, ada baiknya kita pahami dulu apa sebetulnya sistem matrilineal. Barangkali saya ke Nya Angku terlebih dahulu. Boleh, Inya, bagaimana sebenarnya sistem matrilineal di Minangkabau ini? Ya, terima kasih sih Pak. Pertama, puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan matrilineal ini pada awalnya tidak terlepas dari politik sosial. Mulai dikemukakan berdasarkan tambung yang kita dapatkan, itu tidak terlepas dari ekspansi Aditya Warman ke Minangkabau. Nah, Minangkabau sendiri itu tidak mempunyai pasukan besar ya. Hanya kalau ada Punduwalang itu terdiri, ataupun prajurit itu terdiri dari masyarakat yang beraktivitas sehari-hari dengan gelarnya masing-masing. Nah, jadi dengan
mensiasati Aditya Warman ini tidak melakukan ekspansi secara perang atau kekerasan, maka ada adik dari Datuk Parpatihan Sebatang dan Datuk Ketua Panggungan yang bernama Putri Indo Jamilah atau lebih dikenal mungkin dengan Putri Jamilah. Nah, Putri Jamilah inilah yang ditawarkan kepada Aditya Warman untuk dinikahi. Hanya di pasangan Aditya Warman. Nah, dalam hal ini Aditya Warman rupanya setuju untuk menikahi Putri Jamilah. Nah, tapi supaya Putri Jamilah tetap menjadi bahagian dari Minangkabau, makanya Datuk Parpatihan Sebatang dan Datuk Katumanggungan menyatakan bahwasanya hak-hak yang ada untuk Putri Jamilah di Minangkabau itu tetap ada, termasuk dengan penguasaan tanah dan lain sebagainya, haknya terhadap pusako dan lain sebagainya. Makanya dari hal inilah pada awalnya bersumber lahir istilah matrilineal di Minangkabau. Namun daripada itu kalau kita berbicara Tambo itu kan kisah. Betul. Nah, yang sudah kita terima pada hari ini, ketika masyarakat Minangkabau sudah dikenal dengan matrilineal, itu sudah menjadi kearifan kita saja. Sudah kita pakaikan dan kita gunakan bagaimana itu menjadi nilai-nilai adat yang sudah melekat dan tidak bisa lepas ketika kita sebut Minangkabau. Nah, politik sosialnya dengan adanya matrilineal ini mempunyai misi menyelamatkan kaum perempuan dan meninggikan derajat kaum perempuan di Minangkabau. Oke. Nah, ini pada awalnya lahir matrilineal dan tidak terlepas bahwasanya sistem matrilineal ini menjadi asupan bagi pahaman Pak adat dalam tindakan lain-lainnya. Nah, ini mungkin lebih panjang lagi pembahasan kita. Baik. Kalau sudah berbicara adat dengan kaitannya matrilineal, ini termasuk dengan permasalahan pusako tinggi, termasuk dengan ranji nantinya, termasuk dengan sistem kekerabatan. Nah, ini yang matrilineal. Jadi matrilineal ini adalah memastikan sistem kekerabatan di Minangkabau itu tidak terlepas dari garis keturunan ibu. Dan ini penguasaannya terhadap nanti pusaka tinggi dan peruntukannya dari pusaka tinggi itu sendiri. Nah, itu nantinya. Oke, baik. Nah, bagaimana sebenarnya pandangan adat nih terhadap hubungan antara matrilineal Minangkabau dan juga syariat Islamnya? Kita sudah sampaikan tadi ya sedikit, matrilineal ini memastikan kekerabatan itu tetap dalam garis keturunan ibu. Ini bukan menjadikan nasab seorang anak itu bernasab kepada ibu, tapi nasab tetap kepada bapak. Nasab tetap kepada bapak. Karena sebagaimana yang kita ketahui ya, Minangkabau itu kan terdiri dari suku-suku dan kaum-kaum. Betul. Nah, keberadaannya tidak bisa lepas dari itu. Kalau seandainya suku dan kaum itu hilang, tidak ada istilahnya adat Minangkabau lagi. Karena itu identiknya suku dan kaum. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, di Bukit Tinggi atau lebih dikenal dengan Nagari Kuraya, itu ada 9 suku. Iya. Ada 9 suku. Kalau seandainya keberadaan suku ini hapus, berarti keberadaan adat di Nagari Kuraya itu sendiri atau di Bukit Tinggi ini tidak ada lagi. Juga hilang. Juga hilang dia. Iya. Nah, makanya untuk membuktikan keberadaan kaum dan suku ini ada, makanya dibikinlah
suatu sistem yang disebut dengan ranji, yang membuktikan garis keturunan dan kekerabatan di dalam kaum dan suku. Ini tergantung nanti, ini tujuannya lebih jauh lagi nanti. Kalau pusako tinggi itu ya terdiri dari pusako tinggi dan pusako rendah. Ada yang disebut juga dengan ulayat kaum dan ulayat suku. Yeah. Nah, kaum suku itu terdiri dari beberapa kaum, dan kaum ini dipimpin oleh masing-masing nenek mamaknya atau yang biasa bergelar dengan datuk. Nah, supaya untuk keberadaannya ini tetap eksis, ini dicantumkan di ranji dan memastikan kekerabatan ini dan hak-haknya dalam kaum ini ditentukan dalam satu ranji yang valid ya. Kalau sekarang pembuatan ranji itu dibuat oleh mamak kepala waris, dibenarkan oleh mamak kepala kaum atau kepala suku, baru diketahui oleh kerapatan adat nagari. Itu bentuk pengesahan ranji. Nah, ranji ini yang memuat keturunan matrilineal tadi. Sedangkan nasab tidak. Nasab tetap kepada bapak. Oke. Makanya di Minangkabau ada 4 jenis adat ya yang lebih dikenal. Ada adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan teradat, adat istiadat. Nah, adat nan sabana adat itu tidak terlepas dari Al-Quran dan Sunnah, termasuk juga alam takambang jadi guru. Nah, di adat nan teradat ini sudah jelas garisnya dari semenjak dahulu ya. Yang pertama seperti basuku ke ibu, banasab ke bapak, basako ke mama. Yang keempat bapusako bakakalan, azas matrilineal. Itu prinsipnya. Itu poin pentingnya ya. Poin pentingnya di sana. Ya. Baik, terima kasih penjelasannya ya. Baik, barangkali saya ke Ustadz Zulfabriandi terlebih dahulu. Iya. Nah, kalau dalam pandangan Islam nih Ustadz, bagaimana pandangan Islam terhadap adat Minangkabau ini dalam kehidupan bermasyarakat? Baik, Sisva, tadi mungkin kita sudah mendengar penjelasan dari Inyangku tentang sedikit sejarah matrilineal di Minangkabau. Yang pasti yang harus dipahami terlebih dahulu oleh kita semua, termasuk nanti oleh pemirsa yang mengikuti kegiatan ini, bahwa persoalan yang menjadikan atau pemicu matrilineal di Minangkabau yang pasti tadi telah dijelaskan, ada unsur politik, ada unsur sosial, dan nanti juga ada unsur ekonomi. Artinya seseorang harus memahami antara apa itu adat atau yang disebut dalam Islam sebagai urf adat, dan apa itu sebetulnya hukum-hukum agama. Yang pasti antara adat dengan hukum-hukum agama itu barangkali ada pemisahan-pemisahan tertentu yang kemudian akan bisa ditemukan nanti ketika adah-adah yang berlaku tidak melanggar prinsip-prinsip syariat yang ada atau hukum-hukum agama, maka berarti adah itu akan mendukung malahan kelangsungan agama, bukan bertolak belakang. Persoalan matrilineal atau persoalan bergaris keturunan ke ibu sebetulnya memang banyak menjadi perbincangan di kalangan umat secara keseluruhan, termasuk khususnya kita di Minangkabau. Tetapi yang sering diperbincangkan itu nanti ketika telah berimplikasi kepada hukum-hukum Islam. Tadi sudah dijelaskan oleh Nyi Angku bahwa
adanya garis keturunan ke ibu bukan sama dengan nasab, tidak. Garis keturunan ke ibu itu adalah untuk menunjukkan komunitas orang Minangkabau. Larinya nanti ke suku untuk menentukan garis keturunan secara suku. Tetapi untuk bangsa atau nasab itu tetap ke ayah. Seseorang terlahir tetap punya bin ke ayahnya, binti ke ayahnya kalau perempuan. Jadi artinya tidak bercampur antara kesukuan dan nasab yang telah kita perbincangkan tadi. Oleh sebab itu, di kalangan ulama-ulama Minangkabau juga tetap terjadi pembahasan-pembahasan dan ada perbedaan-perbedaan di kalangan mereka. Tetapi perbedaan tersebut bisa dikomparasi. Dalam arti kata, kita ambil secara falsafah misalnya adat bersandi syarak bersandi kepada kitabullah, itu mengandung makna selama garis keturunan ke ibu ini tidak nanti menggeser atau melanggar ketentuan-ketentuan syariat Islam, maka adah tersebut dihukum mubah. Mubah artinya boleh, sah-sah saja. Tetapi kalau nanti melanggar ketentuan-ketentuan, misalnya dengan matrilineal wali diserahkan nanti kepada perempuan, itu berarti melanggar ketentuan syariat. Selama itu tidak melanggar ketentuan syariat, maka berarti mempertahankan komunitas orang Minang secara kesukuan yang bergaris keturunan kepada ibu itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Begitu juga nanti implikasinya mungkin kepada harta waris, kewarisan. Kewarisan sebetulnya sudah dibahas secara detail untuk harta pusaka yang sifatnya harta pusaka tinggi, yang juga harta pusaka rendah, itu sudah dibahas secara detail dan tidak ada yang bertentangan dengan matrilineal tersebut. Jadi pada prinsipnya matrilineal di Minangkabau itu mengandung unsur-unsur sosial. Sosial maksudnya adalah mengangkatkan derajat kaum wanita. Dan ketika kita bicara kepada syariat Islam, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu misi beliau adalah untuk mengangkatkan derajat kaum wanita. Kita tahu di zaman jahiliyah dulu dan di zaman-zaman sebelumnya bagaimana nasib perempuan yang dijadikan budak, yang kemudian ada yang boleh saja dibunuh dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah memperlihatkan ketika beliau memiliki anak perempuan, malahan beliau sandang. Beliau sandang, dan itu adalah di adat jahiliyah sesuatu hal yang memalukan. Pekerjaan Rasulullah dipandang sebagai sesuatu hal yang memalukan. Tetapi kemudian yang pasti di Minangkabau matrilineal itu secara sosialnya bagaimana perempuan-perempuan atau wanita-wanita Minangkabau ini hidupnya betul-betul terjamin secara sosial. Itu yang pasti secara sosialnya. Kalau secara ekonomi juga begitu. Yang pasti dengan adanya garis keturunan ke ibu ini, pusaka tinggi secara turun-temurun itu nanti kan diberikan kepada perempuan. Bukan berarti yang laki-laki tidak boleh mengurus dan mengelolanya, tetapi secara garis keturunan jatuhnya nanti kepada perempuan. Artinya sesusah apapun kehidupan wanita di Minangkabau, mereka diberikan harta secara turun-temurun. Artinya secara ekonomi mereka itu terselamatkan. Dan sejauh yang kita baca dari pandangan para ulama, termasuk mungkin kalau kita baca penjelasan-penjelasan Buya Hamka
dan ulama-ulama kita di Minangkabau itu menggariskan ketika itu berada dalam tatanan sosial dan dalam tatanan ekonomi, berarti ia berkesesuaian dengan syariat Islam, tidak berlawanan sama sekali. Oke, Begitu baik. Siswa. Iya, artinya dari dulu bahkan sebelum Islam masuk begitu ya, ternyata adat Minangkabau ini sudah menerapkan ajaran dari Rasulullah kita ya, Ustadz ya, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, sangat memuliakan begitu Memuliakan perempuan. perempuan. Nah, bisa saya sebutkan juga barangkali perempuan ini ditempatkan pada posisi yang sentral atau posisi yang istimewa. Iya, Ya, betul. Ustadz Betul ya. sekali. Dan sebenarnya gimana nih peran dan kedudukan perempuan dalam sistem matrilineal menurut adat? Terima kasih Sispa. Kalau kita berbicara perempuan ya, ini tidak terlepas dari Bundo Kanduang, peran Bundo Betul. Kanduang. Ya. Kalau penyebutan Bundo Kanduang sendiri ini dimulai dari Mandeh Rubiah yang di Lunang ini. Ya, disebutlah Bundo Kanduang. Nah, Bundo Kanduang juga menjadi penguasa perempuan di Minangkabau, sehingga matrilineal terkadang disebut juga dengan matri akad. Apa tuh, Nya? Kalau matrilineal ini atau matri akad kan berasal dari bahasa Latin. Matri ini ibu, lineal kan garis, makanya itu garis keturunan tadi. Tapi untuk berdasarkan garis kekerabatan di kaum atau suku. Sedangkan matriarkat itu terdiri dari matri dan asen kalau nggak salah. Bahasa Latinnya artinya kekuasaan. Jadi kekuasaan itu ada pada perempuan. Ini yang disebut dengan Bundo Kanduang. Kalau zamannya zaman si Cindua Mato lah kalau kita sebut. Udah jauh sekali. Ya. Tapi dalam pengurusan anak kemenakan dan masyarakat, Minangkabau tidak lepas juga dari arijalu qawamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Buktinya apa? Buktinya sako itu dipegang oleh laki-laki. Sako itu termasuk gelar datua, gelar kehormatan sebagai pemimpin. Nah, itu dipegang oleh yang laki-laki. Sedangkan pusako itu diperuntukkan untuk yang perempuan. Makanya ada istilah ganggam ba umpua. Dan harato pusako ko diganggam oleh laki-laki, diatur sebagaimana mestinya dengan azas berkeadilan ya. Diperuntukkan untuk kaum perempuan. Nah, kenapa enggak untuk? Ini bahasanya beda nih. Kalau untuk bisa jadi pribadi-pribadi perempuan. Tapi kalau baumpuk, seluruh perempuan di dalam kaum sama haknya. Sama keadilan yang harus diberlakukan oleh orang yang mengganggam tadi. Siapa yang mengganggam tadi? Pihak laki-laki. Sako tadi. Pemegang sako tadi. Siapa pemegang sako yang mengepalai? Orang yang dituakan. Siapa yang dituakan itu? Niniak mama yang bergelar datua. Nah, dalam hal inilah perempuan di Minangkabau mempunyai jaminan pasti nih. Nah, ini jaminan ya. Makanya kalau seandainya ada tanah yang terjual, sebenarnya itu hutang kaum bagi anak kemenakannya atau cucunya yang belum lahir. Kita sekarang menempati ya tanah pusako atau tanah adat. Ini hutang sebenarnya yang kita jaga. Hutang yang harus kita bayarkan kepada anak cucu yang belum lahir. Kalau kita menganggap tanah pusako atau tanah adat ini adalah milik kita yang hidup pada saat sekarang ini, bagusnya niniak kita di zaman Belanda yang susah lah menganggap dirinya tanah ini punya dia. Yang paling iya, bagus dijualnya ke Belanda kan? Iya. Nah, itu dijualnya lebih makmur hidupnya pada masa penjajahan. Nyatanya kita menerima. Mereka menjaga hutangnya untuk kita dapatkan hak kita pada saat sekarang ini. Untuk diwariskan. Sekarang anak kemenakan. sekarang seperti itu juga ketika kita hidup ini, hutang
hutang bagi kita untuk menjaga. Kalau terjual, terbayar nggak utang? Tidak. Di mana pertanggungjawabannya? Iya. Di akhirat. Nah, ini paham-paham yang seperti ini nih yang harus kita selalu sosialisasikan ke tengah masyarakat kita. Jadi hukum tanah itu sudah jelas. Kok tajua tidak dimakan bali, tagadai tidak dimakan sando. Maksudnya apa? Tidak bisa tanah pusako tinggi ini dipindah tangankan. Kok sumbiang bana tolong ditambah. Itu bahasa adaiknya. Maksudnya apa? Kalau mungkin ya dengan kondisi alam atau bencana berkurang kondisi tanah yang bisa ditempati, maka dicarilah bersama-sama untuk bisa memenuhinya lagi. Wah, luar biasa. Nah, ini kalau kita lihat ya posisi materialnya. Tapi ketika kita berbicara awal tadi ya, ada materi akad kekuasaan pada Bondo Kadung, itu hanya berlaku di zaman Mandeh Rupiah. Kalau di zaman sekarang tidak. Sama kedudukannya untuk hak dan kewajibannya. Makanya tanah ulayat atau pusako tinggi itu tuh adalah hak komunal dalam kaum atau suku, hak bersama-sama, haknya sama. Baik yang mau meninggal besok maupun yang bakalan lahir itu mempunyai hak yang sama. Artinya tanah ini tidak boleh dijual. Tidak Tetapi boleh ini dijual. merupakan diwariskan. Harus diwariskan ke generasi kepada, selanjutnya. Generasi selanjutnya. Ya. Dan yang menarik dari sistem matrilineal Minangkabau ini adalah pewarisan harta pusaka ini melalui garis Keturunan ibu. garis keturunan ibu. Ya. Dan sudah disinggung juga oleh Inya dan juga Ustadz tadi mengenai pewarisan harta pusaka melalui garis keturunan ibu ini. Nanti kita akan kulik lebih dalam lagi Dunsana di segmen berikutnya. Kita jeda sejenak. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Masih di obrolan budaya bersama Sisva dan juga dua narasumber kita hari ini. Ada Inya Doni Syahputra Tuanku Rajo Malano dan juga Ustadz Zulfabriandi SHIMH. Dengan topik kita hari ini, matrilineal Minangkabau dari sudut pandang Islam. Baik, Nya dan juga Ustadz, tadi kita sudah sempat singgung mengenai harta pusaka melalui garis keturunan ibu ya, dan salah satu ciri khas sistem matrilineal Minangkabau ini adalah pewarisan harta pusakanya melalui garis ibu. Nah, sebenarnya bagaimana nih Nya konsep pembagian dan pengelolaan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau? Harta pusako tinggi atau harta pusaka tinggi itu ada beberapa jenis sebenarnya.
Yang pertama terdiri dari tanah. Nah, kalau kita sebut dengan harta pusaka tinggi ya, tanah inilah yang disebut dengan tanah ulayat yang dikuasai oleh kaum atau suku. Termasuk juga harta pusaka itu adalah berupa, dapat saja dengan berupa rumah gadang, surau, tabe, sawah, lereng, bukit. Nah, yang saya sebutkan tadi itu salah satu yang membuktikan identitas awal keberadaan orang yang ada di kampung tersebut. Karena kalau kita hanya kembali harta pusaka ya, hanya kepada tanah, ini tidak lengkap. Termasuk bapandam, bapa kuburan. Nah, itu semuanya harta pusaka. Makanya antara harta pusaka dengan sako, yang satu sako ini tidak berwujud, yang pusako berwujud. Nah, ini harta pusaka. Termasuk ada juga yang diwariskan berupa emas maupun perak. Dimasuk harta pusaka. Tentangan harta pusaka terhadap tanah ya. Ada yang disebut dengan pusako tinggi dan ada yang disebut dengan pusako rendah. Pusako tinggi ini sudah kita dapati dan sebenarnya tidak tahu kita dari mana dapatnya, karena sudah kita terima dari nenek-nenek kita atau dari mamak kita. Ini disebut harta pusako atau pusako tinggi. Sedangkan pusako rendah itu jelas dalam adat pembagiannya itu adalah pembelian dari orang tua, harta pembelian orang tua. Nah, itu disebut dengan pusako rendah. Kalau pembahagiannya kita sepakat sebagai kaum adat itu berdasarkan hukum waris yang ada di Minangkabau. Nanti Ustadz Andi bisa lebih menjelaskan. Baik. Sedangkan pusako tinggi ini diperuntukkan untuk kaum perempuan. Yang mengelolanya tadi kita sudah jelaskan ya, yang laki-laki. Makanya ada ganggam baumpuk atau ganggam bauntuk. Nah, termasuk dengan keberadaan sawah dan ladang. Nah, siapa yang mengelola sawah dan ladang? Ya, yang mengelolanya itu adalah perempuan dengan suaminya. Nah, ini lanjut nih kepada suami ini, orang Sumando ya. Makanya di Minangkabau itu terkadang yang penting itu ketika menerima orang menantu itu dilihat keturunannya baik atau tidak. Betul. Soleh itu tidaknya dia. Bukan permasalahan harta. Karena kaum ya atau suku itu mempunyai hartanya sendiri. Iya, pasti ada. Iya, kalau ini udah baik, kalau orang tua udah kecantol ya, ini kau jadi menantuku ini udah nikahkan sama anaknya. Oh, masalah pekerjaan itu ada sawah yang mau digarap, ladang yang mau digarap. Nah, ini keberadaan harta pusaka ini. Tapi ada juga istilahnya nanti. Kalau seandainya putus keturunan, misalnya salah perempuan yang sudah diberikan dia, ini sawah yang dia mau dikelolanya atau tanah yang apanya, putus, nak ada kaum perempuannya lagi, anak keturunan perempuannya lagi, dikembalikanlah harta ini kepada kaum. Jadi bukan diturunkan kepada anak laki-laki. Karena kalau untuk mewariskan itu harus menjadi hak milik pribadi. Ya, harta yang diwariskan itu adalah milik harta yang dikuasai secara penuh ya. Nah, itu prinsipnya. Baru bisa kita wariskan maupun kita hibahkan. Tapi kalau harta pusaka tinggi itu bukan hak miliknya secara penuh, secara mutlak. Siap. Ya. Nah, oke. Baik, sekarang saya ke Ustadz Andi ya. Gimana nih Ustadz kita menyikapi perbedaan antara hukum waris dalam Islam dan juga dalam adat? Oke, baik. Sebetulnya kalau kita berangkat tadi dari suku di Minangkabau, bahwa seluruh aset atau harta pusaka tinggi yang telah diperdapat oleh nenek-nenek, kakek-kakek kita terdahulu, itu semuanya untuk mempertahankan suku mereka. Artinya harta tersebut
telah betul-betul diperuntukkan semenjak awalnya dalam mempertahankan suku-suku yang akan datang, generasi-generasi selanjutnya. Sebetulnya tentang masalah kewarisan di Minangkabau dengan kewarisan di Islam secara substansi tidak ada pertentangan. Selaras artinya. Selaras artinya tidak ada pertentangan secara substansi. Harta yang diwariskan secara faraid, secara hukum Islam atau secara hukum waris, ada persyaratan-persyaratan tertentu. Tadi satu telah disebut oleh nyangku kita tadi, milik penuh. Ketika misalnya seseorang memiliki harta, ia yang memiliki secara penuh, itu akan dibagi secara faraid, secara hukum Islam. Tetapi harta pusaka tinggi itu adalah harta turun-temurun yang kita tidak tahu lagi Siapa pemiliknya. aslinya gitu ya. Bagaimana kita akan membagikan harta tersebut kepada anak cucu kita, apalagi secara faraid, sementara itu bukan milik kita. Itu adalah harta nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun, yang telah mereka peruntukkan demi kelangsungan suku dan kaum tersebut. Artinya ketika itu habis, berarti suku tersebut tidak bisa lagi hidup sebagaimana halnya suku-suku lain yang ada di Minangkabau. Tidak ada lagi pusako. Kemudian kalau tinggal sako kan susah juga. Iya. Sako ada, pusako ada. Jadi artinya itu memang sesuatu hal yang harus dipertahankan dari generasi ke generasi kalau memang menginginkan keutuhan komunitas mereka, suku mereka. Jadi tidak ada pertentangan. Tetapi ketika misalnya harta tersebut didapat dari pembelian, mungkin ada satu keluarga membeli sebidang tanah, kemudian itu tidak dimasukkan nanti ke pusako tinggi, tapi pusako rendah namanya, itu boleh dibagi secara hukum Islam, secara faraid. Mungkin ketentuannya laki-laki 2 kali perempuan. Ini persoalan kita di Minangkabau hari ini adalah dilihat pertentangannya hanya dari sisi fisiknya, seolah-olah bertentangan, tidak mencari substansinya. Kalau kita mau mencari substansi, maka di situ tidak ada pertentangan antara hukum waris di Minangkabau dengan hukum waris di dalam Islam. Begitu, Sispa. Oke, baik. Kalau kita Ada bicara tambahan seketik sih Pak. boleh. Ditambah ya. Jadi tadi sudah singgung juga oleh Ustaz Andi ya, antara sako dan pusako. Nah, sako je pusako ini satu talian yang tidak bisa terputus. Pusako tadi kan udah jelas ya, harta pusaka dan tanah dan lain sebagainya, kita sudah jelaskan. Sako ini termasuk gelar adat, termasuk adanya datuk, itu berdasarkan adanya sako tadi. Nah, kalau ada datuk itu sako namanya. Kalau tanah pusako habis, tanah sudah terjual, udah habis semuanya, tidak dikuasai lagi oleh kaum atau suku, tidak ada lagi gunanya ada sako. Tidak ada gunanya lagi adanya datuk, gelar datuk di sana. Kita contohkan, presiden tidak punya wilayah bagaimana? Bisa nggak jadi presiden? Siapa yang mau dipimpinnya ya? Siapa yang wilayah apa yang mau dipimpinnya? Ya, Betul. makanya inilah ketika sako dan pusako itu tidak bisa saling lepas dia. Ada kalau mau juga diangkat datuk, padahal tanah sudah terjual nih, atau sudah sertifikat nih Ustaz Andi, sudah sertifikat kan untuk perempuannya masing-masing nih. Kalau sudah sertifikat kan hak milik pribadi lagi, bukan penguasaan penuh kaum atau suku lagi. Nah, tidak ada lagi gunanya datuk di sana. Maupun kami ini sebagai angku dan lain sebagainya lah. Ini makanya kalau tetap jalan dan diakui sebagai orang Minangkabau, kita pertahankan dengan keberadaan pusako ini supaya sakonya tetap lanjut dan adat Minangkabau tetap lestari. Ini pokok intinya. Artinya
datu atau ini dipimpin oleh seorang laki-laki begitu juga punya peranan yang sangat penting ya dalam adat Minangkabau. Nah, sebenarnya gimana kedudukan laki-laki yang mana ada mama, ada ayah, ada orang Sumando atau ada anak laki-laki barangkali dalam sistem matrilineal ini kalau kita lihat dari syariat Islam. Saya dulu. Ya, ini Ustaz. Mau dulu Ustaz. Boleh. Jadi di Minangkabau ya, ada ungkapan atau undang adat ya yang sudah disampaikan dan juga menjadi kearifan kita. Dan kemanakan barajo ke mama. Mama barajo ke nenek mama. Nenek mama barajo ke pangulu, pangulu barajo ke nan bana. Maksudnya apa? Kemanakan ini apapun yang akan diperbuatnya terhadap harta yang ada ataupun sikapnya itu dia mengambil panutan kepada mamanya atau saudara laki-laki dari ibunya. Ini yang disebut dengan barajo ke mama. Apalagi terhadap ketentuan harta pusaka atau tanah ulayat tadi atau pusako tinggi tadi. Ini mama yang mengatur. Nah, kalau sekarang kan bahasanya bahaya nih. Karena sering disebut ya, pusakoko, harta tanah pusakoko milik perempuan, sehingga perempuan sudah pandai aden dan punyo. Bukan. Harta pusaka itu milik komunal, milik kaum. Hak komunal istilahnya. Seluruhnya sama mempunyai miliki. Cuman diatur oleh laki-laki, bukan perempuan yang punya. Tidak seperti itu. Yeah. Karena tadi saya sudah sebutkan, kalau punah dia tidak punya keturunan perempuan, maka tanah yang sudah diperuntukkan oleh dia itu dikembalikan kepada kaum. Untuk keberlangsungan kaum itu sendiri. Nah, laki-laki lah, mama inilah tadi yang mengatur anak kemenakannya. Anak kemenakan ini baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di atas mama ini yang disebut tadi, kalau kita berkaum ada diangkat pimpinan, diberi gelar datuk. Yeah. Ya, datuk inilah kepala kaum. Di atas itu lagi apa? Kaum ini kan bahagian dari suku-suku. Nah, di atas suku ada penghulu suku namanya. Kalau yang benar tadi apa? Musarah mufakat. Kembali lagi kepada yang pertama, adat dan sabana adat tadi. Dengan filosofi adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Alam takambang jadi guru, sarak mengatur, adat memakai. Nah, itu prinsip yang benarnya. Jadi, kalau sekarang kan kebenaran itu kan banyak dengan logika. Dengan logika saja. Yeah. Kalau kita muslim ya, Minang dengan filosofinya berarti kan menyatakan dirinya muslim. Standar kebenaran itu yang pasti cuma Al-Quran dan Sunnah. Yeah. Nah, kalau kita ketika logika yang dikedepankan ketika ada kasus ya, ada nak mau tahu, itu bahasa yang paling bahayanya ya kan. Iya, Nah, makanya ketika orang Sumando yang datang, ini orang Sumando kan datang ke rumah perempuan, tinggal di rumah perempuan. Iya. Nah, orang Sumando ini ada juga nih pembahagiannya. Panjang lagi Panjang pembahasannya. lagi pembahasannya. Iya, iya. Ini Baik. kalau kita Semoga diminta nanti nih RRI ini nambah waktu lah. Kalau bisa terkonsep per episode. Iya, ya. jadi Baik, nah Ustadz, kalau dalam pandangan Islam gimana Ustadz? Yang pasti tadi telah dikemukakan di awal oleh nyangku kita tentang ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Dan itu sebetulnya di Minang telah diterapkan dengan sedemikian rupa. Dan memang keunikan suku Minangkabau ini adalah orang laki-lakinya semenjak dahulu punya budaya merantau. Nah, artinya mereka pergi ke negeri orang untuk merantau, dan kemudian pada umumnya akan
memberitakan keberhasilan ke kampung mereka masing-masing. Ya. Tetapi penempatan orang laki-laki di Minangkabau tetap menjadi pemimpin, pengawas, penjaga. Makanya Sako tadi diturunkan kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Ya. Dan memang salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita adalah ketika harta diwariskan misalnya kepada perempuan, ada sebahagian mereka menyangka itu miliknya. Dan itu adalah sesuatu kesalahan yang fatal. Bukan menjadi miliknya, tetapi diberikan kepadanya, dipergunakan untuk meneruskan anak generasi suku mereka, dan diteruskan, bukan dijadikan itu kepemilikan. Kenapa? Karena memang pada prinsipnya harta tersebut, pernah juga kita baca, ini mungkin hanya pendapat, tetapi bisa saja kita jadikan sebagai pegangan, seolah-olah nenek moyang kita dahulu mencari harta tersebut, mulai dari tadi telah dijelaskan ada sawah, ada kolam, ladang, tabe, lereng, tanah pekuburan dan lain-lain sebagainya. Itu telah mereka niatkan untuk wakaf bagi anak cucunya. Itu ada pendapat seperti itu. Jadi kalau itu sudah diwakafkan untuk keluarga secara turun-temurun, itu berarti tidak boleh dijadikan sebagai kepemilikan mutlak. Dia harus diwariskan. Artinya ketika berbicara tentang peran laki-laki di Minangkabau, dan kita cocokkan dengan syariat-syariat Islam, ayat-ayat Al-Quran, itu sebetulnya lagi-lagi secara substansi itu sudah tepat, sudah betul bahwasannya laki-laki di situ berperan sebagai pemimpin, penjaga, pengawas, supaya kalau di Minangkabau kaum mereka itu betul-betul terjaga dari hal-hal yang bersifat apakah itu kejahatan, kriminal, dan hal-hal lain yang merusak dari kaum tersebut. Begitu kira-kira Sispai. Iya, baik. Sistem matrilineal ini tentu tidak terlepas dari praktik perkawinan tentunya ya, Ustadz dan Nyi Angku ya. Nah, gimana nih Ustadz Islam memandang praktik perkawinan dalam adat Minangkabau? Baik, untuk perkawinan yang pasti kita kembali kepada filosofi tadi, adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Artinya ada yang bidangnya bidang adat, kebiasaan-kebiasaan yang telah berlalu, dan itu adalah kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Secara adat dijalankan bagaimana semestinya, adat berjalan dengan adatnya, kemudian syarak juga berjalan dengan syaraknya. Apa yang kita maksudkan? Ketika misalnya terjadi suatu perkawinan antara satu individu dengan individu lainnya yang berasal mungkin dari satu kaum dengan kaum yang lainnya, jelas mulai dari awal perkawinan itu dilaksanakan, apakah boleh dikatakan ada pertunangan dan lain sebagainya, sampai kepada titik akhir apa yang ada di syariat Islam diberlakukan sampai nanti kepada akad itu sendiri. Jadi akad nikah itu kan nanti rujukannya bukan adat, tapi rujukannya adalah syariat. Yang akan menjadi walinya siapa, syariat yang menentukan, bukan adat yang menentukan. Dia mesti pakai saksinya seperti apa, ketentuannya ketentuan agama. Tetapi persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, hubungan karib kerabat dan lain sebagainya, itulah nanti yang dihandle oleh adat. Jadi begitu pemisahannya. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Iya. Nah, baik. Kalau dalam
Islam, apakah aturan perkawinan adat Minangkabau ini tetap mempertimbangkan nilai-nilai Islamnya? Ya, sebagaimana yang telah disampaikan Ustadz Andi tadi ya, ketika terjadi pernikahan, masyarakat adat tetap referensinya kepada aturan Islam. syar'i, aturan syariat Islam. Iya. Itu tidak pernah dinafikan sama sekali sampai sekarang. Islam dan Minang tidak bisa Tidak bisa dipisahkan. dilepaskan. Kalau urusannya pernikahan ini urusan agama ini. Ya. Dah jelas patokannya. Hmm. Tapi di luar itu mungkin ada istilah alik. Ada istilah babaluk tandung. Hmm. Sebelum pernikahan dilangsungkan. Ya. Itu baru prosesi adat namanya. Mhm. Kalau yang di antara adat dan nampi itu adat istiadat. Nah, kebiasaan yang sudah kita laksanakan saja. Seperti babaluk tando itu mungkin lebih dikenal dengan tukar cincin ya. Atau istilahnya selain tukar cincin apa namanya? Pengikat janji lah. Untuk Istilah akan modernnya menikah. ya. Maka kemudian kalau alik jelas kalau dalam Islam pun juga diatur walimah namanya. Ya. Cuman yang perlu kita perhatikan ke depannya bagaimana alik ini tidak dicemarkan dengan model-model budaya barat. Nah, ini yang susah. Ini tantangan Ini yang ya, tantangan Ustaz, ya, yang harus kita kawal ini ke depannya dan kita perbaiki kalau sudah ada yang salah. Dan mungkin ketentuan-ketentuan hal ini bisa bekerja sama antara kaum adat, kaum agama maupun dengan pemerintahan nantinya untuk penegakan bagaimana proses walimah itu terjaga sesuai dengan ketentuan syar'i, keamanannya sesuai dengan ketentuan negara, kelayakannya pun tidak mengganggu sosial masyarakat yang ada di sekelilingnya. Nah, ini yang akan kita perkuat nantinya dan kita perbaiki. Baik. Nah, ini ya, bagaimana tantangan penerapan sistem matrilineal di era sekarang? Tadi ini udah singgung sedikit ya. Ya, kalau penerapan matrilineal harus tetap berlanjut. Kalau kita rubah sistem matrilineal, misalnya menjadi patriarkat pada saat sekarang ini ya, harta tadi bukan kekuasaan mutlak kita loh. Kita menerima warisan. Iya. Nah, tadi sudah disinggung oleh Ustadz Andi, ada yang mengistilahkan dengan wakaf harta pusaka tinggi ini. Tapi kalau di kajian adatnya, Ustadz, ini sudah kesepakatan tiga raja yang ada di alam Minangkabau. Raja alam di Pagaruyung, raja ibadat di Sempur Kudus, kemudian raja alam, raja ibadat, raja adat. Nah, ini sudah menjadi kesepakatan orang tiga raja tadi bahwasanya harta pusaka tinggi ini dipersamakan dengan wakaf yang ada dalam ketentuan syariat Islam. Nah, kalau kita berubah sekarang, wakafnya itu kan apa? Diperuntukkan untuk anak kemenakan yang perempuan. Tidak bisa lepas lagi itu. Iya. Kalau sekarang ini berubah ya, atau dianggap tidak berlaku, atau tidak kita berlakukan sistem matrilineal. Nah, bagaimana pewarisan adat ini? Kalau kita melaksanakan waris secara Islam, kita harus cari lagi tuh siapa pemilik asalnya. Iya. Nah, dari pemilik asal itu keturunannya yang mana berdasarkan nasab. Iya. Karena hak laki-laki ada kan? Dan selama ini kita anggaplah dari tahun abad 12, abad apalah. Nah, apakah bisa kita pastikan lagi? Kan tidak bisa. Tidak bisa. Makanya ini adalah harta wakaf Iya, baik. untuk anak kemenakan perempuan. Matrilineal harus tetap berjalan. Karena apa? Kalau tidak berjalan dia akan rusak seluruh seni-seni adat yang ada. Nah, itu prinsipnya. Oke, baik. Terakhir, ya, apa harapannya terhadap keberlangsungan adat matrilineal di Minangkabau ke depannya? Ya, ini harapannya ke depan kita bangga ya dengan keberadaan kita sebagai orang Minangkabau. Nah, untuk memahami adat itu tidak hanya cukup memahami budayanya. Iya. Sekarang kan kalau kita lihat secara umum
masyarakat itu membicarakan adat hanya lebih berbicara terhadap budaya dan istiadat atau budaya. Maksudnya seperti alik nikah, alik khatam Quran, tentang kematian, petatah petiti atau petatah petiti awal makannya manita, kan hanya sebatas itu. Dan adat lebih jauh dari itu karena dia mengatur sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Mengatur apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Nah, ini harapannya dengan menjaga harato pusako tinggi tetap eksis, maka adat secara sako akan tetap berlanjut hingga masa depan nanti. Ini yang penting. Iya, terima kasihnya. Terakhir Ustadz Andi, sedikit saja apa pesan Ustadz terhadap generasi muda di zaman sekarang? Baik, untuk generasi muda pada kesempatan ini yang boleh dikatakan di era modern, sebetulnya adat dan agama itu adalah sesuatu yang seiring sejalan, dan kemudian adat itu sebetulnya tidak ada persoalan. Yang mempersoalkan itu adalah kita saja. Yang ada itu secara teori, secara konsep adalah sesuatu yang bagus. Sama halnya dengan agama, secara konsep itu adalah sesuatu hal yang sangat bagus. Persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan hanya saja manusianya yang menjadi persoalan. Tetapi konsep dasarnya adat itu bagus, konsep dasarnya agama itu bagus, dan kedua-duanya bisa dipakai dengan seiring sejalan. Dan saya ingin menggarisbawahi, ketika ada misalnya anak-anak di Minangkabau yang ingin keluar dari adat mereka, yang ingin keluar dari sistem mereka, itu sama saja menghabiskan suku Minangnya itu sendiri. Artinya suku Minangkabau tidak ada lagi. Kalau dihabiskan berarti tidak ada lagi suku Minangkabau. Kenapa? Karena memang salah satu ciri dasar suku Minangkabau itu adalah bergaris keturunan secara suku ke ibu. Nah, jadi oleh sebab itu adat yang baik itu secara sosial, ekonomi, kemasyarakatan tidak ada persoalan. Yang agamanya tidak ada persoalan. Yang persoalan itu adalah anak-anak Minangkabau itu sendiri yang menyikapinya. Oke. Begitu. Baik, terima kasih Ustadz Andi dan juga Nyia Angku ya. Tidak terasa juga Dunsana Budaya. Kita sudah berada di penghujung acara obrolan budaya di RRI Bukit Tinggi dengan topik matrilineal Minangkabau dalam pandangan syariat Islam. Dan sistem matrilineal yang diwariskan secara turun-temurun ini bukan sekedar tradisi, tetapi juga bagian dari kearifan lokal yang lahir dari nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab dan juga keseimbangan peran sosial. Sementara itu, syariat Islam hadir sebagai pedoman utama yang menuntun adat agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai ketuhanan dan keadilan. Sebagaimana falsafah Minangkabau yang kita kenal bersama, adat basandi syara basandi kitabullah, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjaga adat berarti juga menjaga nilai-nilai agama. Terima kasih Dunsana Budaya sudah mengikuti obrolan budaya hari ini. Kita berjumpa kembali dalam obrolan budaya selanjutnya. Saya Sisva Gusria MS beserta kru RRI Bukit Tinggi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.